Pemirsa, erupsi Gunung Lewotobing laki-laki masih terjadi. Hingga saat ini abu vulkanik masih menutupi jalanan Translaran Tukau Momere menuju posko pengungsian warga. Posko pengungsian yang berada di Kabupaten Sika harus lalui jalanan yang penuh dengan abu vulkanik tebal. Kita simak liputan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah dan juru kamera Yohanes Bosko. Oke pemirsa, saat ini kami awak media bersama dengan tim dari BNPB sedang menuju ke Kabupaten Sika. Kami akan melihat secara langsung kondisi posko-posko pengungsian yang ada di sana. Dan saat ini bisa dilihat pemirsa kondisi jalan Translaran Tukau Momere ini dipenuhi oleh abu vulkanik pasca erupsi yang terjadi oleh Gunung Lewotobing laki-laki secara terus-menerus. Bahkan beberapa jam lalu juga sempat terjadi kembali erupsi dari Gunung Lewotobing laki-laki yang memang kembali bererupsi pasca letusan besar di minggu malam kemarin. Memang jalanan di sini sangat penuh oleh abu vulkanik, bisa dilihat mobil kami sendiri bahkan harus penuh dengan debu kaca depannya sehingga harus disemprotkan oleh air seperti itu dan agar bisa menyeka debu-debu yang menghalangi jalan. Ini kondisi jalan seperti ini, bahkan pepohonan ataupun juga tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini semuanya penuh dengan debu dan ada yang tumbang berjatuhan pasca letusan yang terjadi pada minggu malam kemarin. Memang ini adalah jalan yang memang harus kita lalui untuk menuju ke Kabupaten Sika untuk bisa melihat secara langsung kondisi pengungsi ataupun warga yang ada di sana. Dan saat ini kami harus menempuh perjalanan selama sekitar 2,5 sampai 3 jam untuk bisa sampai ke sana. Kita akan terus nantikan. Hari ini pukul 13.55 WITA, 12.55 waktu Indonesia Barat, Gunung Lewotobing laki-laki kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom yang cukup tinggi. Nanti Pak Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi akan menjelaskan dengan lebih detail. Erupsi kali ini cukup signifikan, ada hujan abu dan hujan pasir yang cukup jauh. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa pertama untuk titik pengungsian yang terdekat di Konga, itu laporan yang kami terima tidak terdampak dengan erupsi kali ini. Artinya titik pengungsian terdekat dengan jarak 10 km dari puncak erupsi itu masih aman hingga saat ini. Kemudian untuk akses masuk sama sekali sudah ditutup. Jadi untuk jalan lintas penghubung antara Larantuka dengan Momere, Sika, itu sudah ditutup, artinya tidak diperbolehkan lagi dari luar maupun cuma hanya melintas, itu sudah ditutup. Akses masuk sudah dikunci, artinya tidak ada masyarakat yang bisa masuk kembali ke daerah berbahaya dengan radius 7 km atau 8 km sektoral barat laut dan barat daya. Hal lainnya yang perlu kami sampaikan bahwa situasi hingga saat ini terkendali, artinya kita tentu saja memantau perkembangan dinamika erupsi ini. Kita selalu bekerja sama dengan koordinasi erat dengan PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM. Dinamika-dinamika yang terjadi di lapangan akan menjadi dasar untuk kita dalam menentukan apakah akan diperluas zona berbahaya, apakah akan dipertahankan titik-titik pengungsian seperti saat ini. Kita akan mengikuti dinamika yang ada, artinya keselamatan masyarakat kita utamakan dengan melihat perkembangan dari erupsi yang terjadi. Hingga saat ini kami pastikan kebutuhan pengungsi dan warga terdampak itu terpenuhi dengan baik. Pengungsi di 3 titik di Larantuka itu makin baik, dan yang di Sika, yang ini Kepala BNPB sudah memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi. Jadi ada yang
warga yang juga mengungsi ke Kabupaten Sika di Maumere itu juga sudah terjangkau dan terpenuhi dukungan logistiknya. Mungkin untuk memperjelas kondisi dan situasi erupsi siang tadi, kami persilahkan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pak Hadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Komisi Datin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat kita semua. Ya, tadi telah disampaikan oleh Pak Komisi Datin tentang kondisi yang sangat dinamis terkait dengan erupsi Gunung Leutobi Laki-Laki. Nah, pemirsa yang luar biasa, yang mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat. Nah, pada sore hari ini kembali terjadi erupsi dua kali. Pertama ada pukul 13.55 yang awalnya kita sudah laporkan setinggi 4.000 meter untuk abu vulkanik, namun kemudian tiba-tiba ada suara bergemuruh di pukul 13.56 1 menit kemudian, dan ternyata itu adalah abu vulkanik yang tingginya mencapai 8 sampai 10 km. Nah, sampai akibatnya adalah teman-teman dari pengamat gunung api, 8 orang di pos pengamat harus mengungsi bersama tim tangkap darurat PVMBG Badan Geologi, dan termasuk juga 7 orang tim Pusdatinkom dari BNPB juga harus mengungsi ke Kapel. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kemarin kita sudah melakukan perluasan radius di 8 km untuk arah barat laut dan barat daya, dan ternyata itu prediksi yang sangat akurat. Informasi dari tim Pak Komisi Datin itu sampai di ujung 8 km adalah Kapel, jadi mengungsi di sana. Nah, kemudian sisi lain selain erupsi yang abu vulkanik ternyata mengandung pasir dengan ketebalan yang cukup pekat, dan ketebalan itu dirasakan juga sampai di tempat pengungsian terakhir teman-teman pengamat di 8 km. Nah, memang saat ini teman-teman dari pengamat gunung api dan tim tanggap darurat PVMBG Badan Geologi sudah kembali lagi ke pos. Namun seberapa jauh sektoral yang akan kami perluas atau tetap di 8 kilo ini masih dalam proses. Jadi saat ini dalam proses analisis apakah tetap di 8 kilo atau kita tukar 9 kilo. Nah, sisi lain pemirsa, bahwa di erupsi pada siang tadi itu ternyata tidak hanya abu vulkanik dan pasir, juga ada awan panas yang awalnya arahnya ke arah barat laut ternyata sudah menyebar ke segala arah. Jadi memang perlu kehati-hatian semua, dan saya harapkan bahwa semua masyarakat jangan sampai tidak mematuhi rekomendasi. Jadi sementara radius 7 km, kemudian sektoralnya yang arah barat daya dan barat laut ke 8 kilo, yang saat ini masih dipelajari apakah diperluas ke 9 kilo. Saya kira itu perkembangan terkini. Baik, terima kasih Pak Hadi. Jadi rekan-rekan media, sekali lagi kita terus mengamati dan mengikuti dinamika dari erupsi Leutobi Laki-Laki. Kemarin kita juga mengalami erupsi setinggi 8 km, dan menurut informasi dari PVMBG itu sudah merupakan rekor tertinggi. Ternyata hari ini itu mungkin mencapai 10 km, artinya ini masih sangat dinamis. Dalam 2 hari terakhir ini erupsinya masih sangat besar, dan Kepala BNPB sendiri masih di lapangan dan masih dalam perjalanan dari Sika kembali ke Larantuka untuk melihat situasi di pengungsi di Sika. Dan secara umum saya bisa sampaikan untuk situasi pengungsian sekali lagi itu terkendali. Kebutuhan untuk masker dan sandang, pangan dan seterusnya itu terpenuhi dengan baik. Tetapi memang yang kita himbau adalah masyarakat yang saat ini masih mengungsi secara mandiri. Itu ada di beberapa titik, termasuk di area
ke arah utara dari pos pantau itu sedapat mungkin jika kondisi seperti ini bergabung di titik-titik pengungsian terpusat supaya akomodasi dan kebutuhan dasar pengungsian bisa lebih terpenuhi dengan baik. Yang terpenting sekali lagi akses jalan penghubung antara Larantuka dan Sika itu sudah kita perketat aksesnya, artinya tidak ada lagi masyarakat yang bisa masuk, hanya personil TNI Polri dalam rangka penyisiran dan pengamanan kawasan, dan tentu saja personil dari pos pantau PVMBG dan BNPB untuk kajian dan situasi update perkembangan situasi kebencanaan. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Alia, silahkan kalau dari teman-teman media ingin menanyakan. Untuk perluasan daerah berbahaya seperti tadi disampaikan oleh Kepala PVMBG, kita masih melihat analisis kejadian hari ini. Sekiranya memang diperlukan perluasan, tentu saja nanti kita akan menyesuaikan, termasuk nanti penyesuaian dari titik lokasi pengungsian terpusat. Demikian, Alia. Baik, terima kasih Pak Aang dan juga Pak Hadi atas update situasi terkini di lapangan. Kepada rekan-rekan media, sudah kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan, namun sepertinya sejauh ini masih belum ada Pak untuk pertanyaan dari rekan-rekan media. Mungkin sedikit kami recap update situasi terkini di lapangan. Terakhir, erupsi terekam di pukul 13.56 ya Pak, dengan tinggi kolom tertinggi ada di 10 km. Namun titik pengungsian terdekat dari puncak masih. Pemirsa, baru saja kita simak konferensi pers dari BNPB dan PVMBG. Disampaikan oleh Kapus Datin BNPB Abdul Muhari menyatakan bahwa erupsi siang tadi signifikan. Titik pengungsian terdekat 10 km masih dinyatakan aman, namun akses masuk sudah ditutup dari Larantuka dan Sika. Keselamatan masyarakat menjadi yang utama, yang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Disampaikan pula kebutuhan pengungsi sudah terpenuhi dengan baik. Sementara itu disampaikan oleh Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Hadi Wijaya, erupsi hari ini terjadi 2 kali di waktu yang berdekatan 13.55 dan 13.56. Pukul 13.56 abu vulkanik signifikan tingginya 8-10 km ini menjadi rekor tertinggi. Dan disampaikan kondisi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih sangat dinamis. 8 orang di pos pengamatan diungsikan dan disampaikan pula abu vulkanik mengandung pasir yang cukup pekat. Bahkan terdapat awan panas ke arah barat laut. Maka masyarakat harus mematuhi rekomendasi dilarang beraktivitas dalam radius 7 km dari pusat erupsi dan 8 km pada arah barat daya dan barat laut. Pemirsa, kita jeda dulu. Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.